Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, alhamdulillah pemerintah akhirnya memberikan keringanan utang untuk para debitur kecil gitu ya. Ini wajib kita apresiasi, wajib kita syukuri juga gitu. Mungkin ini termasuk Anda, hutang-hutang Anda juga gitu. Karena di sini di Google ini ya, dari Detik Finance, dari langsung Kementerian Keuangannya gitu ya. Judulnya tahun 2023 pemerintah berhasil berikan keringanan utang kepada 2.821 debitur gitu ya. Nah, hutang apa sih ini? Langsung saja kita baca. Oke, nah ini ya agak lama, kemenku.go.id gitu. Nah ini ya, oke. Di sini judulnya tahun 2023 pemerintah berhasil berikan keringanan utang kepada 2.821 debitur. Ini resmi langsung dari Kementerian Keuangannya gitu ya. Nah, kita baca dulu. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan meluncurkan program keringanan utang yang menyasar debitur kecil hingga 18 Desember 2023. Program tersebut berhasil menyelesaikan sebanyak 2.821 berkas kasus piutang negara BKPN. Nah, selanjutnya kita baca di sini saja ya. Secara rinci, debitur yang telah menerima manfaat di tahun 2023 berasal dari 1.354 piutang pasien rumah sakit, 6 piutang SPP mahasiswa, 766 piutang dengan sisa kewajiban sampai dengan 8 juta dan 695 piutang lainnya. Gitu ya. Nah, ini 695 piutang lainnya itu apa? Gitu kan, apakah KUR? KUR kan dari negara juga gitu ya, atau bahkan pinjol. Pinjol juga dari OJK gitu kan pastinya. Selanjutnya ini membantu pemerintah menurunkan outstanding piutang negara sebesar 159,16 miliar gitu kata Encep. Kalau menurut saya ini adalah berita yang sangat baik sekali karena ini mungkin adalah awal dari langkah penghapusan hutang yang sudah diwacanakan selama ini. Ya mungkin ini awalnya ya, uji coba dulu gitu ya. Kita berbaik sangka saja. Ya kan, karena kita sudah galbay, sudah nothing tulus, sudah tidak peduli dengan pinjol, marilah kita berbaik sangka saja. Ya. Pemerintah menjalankan program penghapusan hutang untuk pasien rumah sakit, piutang SPP mahasiswa, lalu 695 piutang lainnya. Saya jadi ingat bahwa dulu Bapak Jokowi pada Agustus gini ya. Pada Agustus itu Bapak Jokowi setuju kredit macet maksimal Rp5M dihapus. Lalu blak-blakan Ketua OJK atas rencana hapus kredit macet bla bla bla. Jokowi setujui kredit macet UMKM hingga Rp5M dihapus. Sekarang pertanyaannya begini, kalau misalkan semua orang gagal bayar, lalu siapa konsumennya? Sederhananya kan seperti itu. Oke, kalau semua orang sudah gagal bayar di pinjol, call 5, motor itu siapa yang beli? Mobil itu siapa yang beli? Rumah itu siapa yang mau kreditin? Ya, bisa-bisa bangkrut badan pembiayaan seperti leasing, bank, pinjol, koperasi itu. Ya, maka dari itu ibaratnya pemutihan hutang itu memang ada dan juga sudah terjadi kepada saya loh ya, kepada saya dan teman-teman di grup Facebook Raja Galbay lainnya. Sebelum ada program pemerintah yang menghapuskan beban hutang sebanyak 2.000 debitur itu, saya pun sebenarnya sudah diautolunaskan. Ya, buktinya ini. Nih ya, ini kredit pintar. Oke, saya sudah galbay di kredit pintar. Oke, tahun 2021 bahkan ya, Covid masih tinggi-tingginya. Saya sudah galbay dan diautolunaskan. Oke, kualitas 1 lancar. Ini Slik OJK. Ya, saya tidak pernah bayar di kredit pintar. Dan kondisinya itu dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor. Nah, setelah hutang saya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor, saya tidak pernah ditagih-tagih lagi, baik melalui WA maupun melalui DC lapangan. Ya, saya pernah 1 kali didatangi DC lapangan kredit pintar. Hanya 1 kali, lalu saya usir. Ya, nah setelah itu mungkin DC-nya ini laporan ke kantornya itu nasabah ini tidak bisa lagi diusahakan, saya itu gitu ya. Maka dari itu langsung di autolunaskan gitu ya. Ada lagi di Kredivo. Ini ya, ini PT Financial Finance Indonesia. Saya sudah gagal bayar 1 tahun ya, dari April 2022 itu saya sudah 1 tahun galbay. Nah, kualitasnya di sini lancar. 1 lancar. Ini nggak pernah saya bayar loh.
ya. Ini tidak pernah saya bayar sama sekali kredivo ini. Dan kondisinya pun dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor. Ya, saya setelah hutangnya dialihkan itu tidak pernah ditagih lagi melalui WA maupun DC lapangan. Oke, jadi prinsipnya kalau semuanya galbay dan semuanya Ko5 tidak lancar semua, itu siapa yang mau jadi nasabah? Ya, anak umur 17, anak umur 18 tahun yang belum punya penghasilan, kan nggak mungkin. Jadi pemutihan hutang itu real, hanya saja banyak yang menentang karena belum pernah mengalaminya. Ya, wajar. Saya sudah puluhan ratusan kali sampai bosen sebenarnya ya menampilkan slik OJK saya bahwa saya galbay di pinjol besar itu dihapuskan hutangnya gitu ya. Ya gimana nggak dihapuskan? Pinjol itu lemah ya, pinjol itu lemah. Gitu kan, kita ini kuat loh sebagai nasabah pinjol itu, kita ini kuat. Yang pertama tidak ada agunannya. Jelas kalau tidak ada agunannya tidak ada yang bisa ditarik ya. DC pinjol tidak bisa menarik barang-barang di rumah Anda seperti itu. Jadi saya itu langsung membuat DC kredit pintar itu berpikir bahwa menagih saya itu sia-sia gitu ya. Anda wajib mempunyai strategi tersebut gitu ya. Ketika DC lapangan itu datang, Anda wajib membuat DC lapangan itu merasakan bahwa menagih Anda itu sangat sia-sia sekali gitu ya. Caranya gimana Bang? Caranya dengan mengetahui bahwa pinjol itu tidak punya agunan gitu loh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda secara senang hati ingin dimasukkan ke slik OJK gitu ya. Biasanya DC lapangan itu nanti akan bilang, ini Bu datanya nanti akan masuk blacklist slik OJK gitu kan ya. Nah Anda bilang, ya sudah masukkan saja, saya tidak peduli gitu ya. Mau masuk slik OJK, mau masuk BI checking, mau masuk AFPI gitu ya, saya tidak peduli, saya tidak mau bayar ya, mohon maaf ini Mas ya gitu. Jadi dengan mengetahui kelemahan-kelemahan pinjol gitu ya, DC lapangan itu tidak akan mau datang-datang lagi, sama seperti DC kredit pintar saya ini. Oke. Nah, ini pinjol yang kedua ya, kredit pintar. Pinjol yang ketiga, Kredivo ya, bisa kita lihat di sini PT Financial Finance Indonesia. Itu adalah Kredivo. Nah, saya galbay Kredivo ini pay letter ya. Saya kalau nggak salah galbay itu pay letter 4.082.000 sekian gitu ya. Bisa dilihat ini ya. Juni telat 47, Juli telat 78 hari gitu ya. Sampai April 351, hampir 1 tahun gitu ya. Nah, setelah Mei 2022 itu berhenti gitu ya. Berhenti, saya tidak ditulis telat lagi karena apa? Karena sudah diasuransikan. Di sini di kondisinya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu ya, dan di sini kualitasnya lancar gitu. Kalau Anda tidak diasuransikan, itu Mei itu masih berlanjut. Telat sampai berapa? Juni juga terus gitu ya. Tapi kalau diasuransikan ya, ini kan setahun nih ya, 351 gitu kan ya, 350 lah anggap saja, itu sudah diasuransikan. Ini pinjol besar loh ya, Kredivo, PT Financial Finance Indonesia ya. Jadi jangan menganggap bahwa waduh pinjol besar nih, lawan kita ini pinjol yang besar. Tidak ya, tidak seperti itu. Jangan beranggapan seperti itu. Oke, semua pinjol itu sudah di-cover oleh asuransi. Ini sudah saya buktikan ya. Selama 1 tahun saya galbay di Kredivo itu sudah diasuransikan. Dan Anda juga perlu mengecek slik OJK Anda. Bagi Anda yang sudah mungkin galbay 1 tahun lebih gitu ya, atau 1 tahun gitu ya, di banyak aplikasi pinjol legal OJK yang besar-besar juga ya. Kemungkinan sangat besar sekali, 80% sampai 90% hutang Anda itu sudah dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor, yakni asuransi gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah mau galbay segimanapun, mau galbay di pinjol apapun ya, itu tidak akan masalah ya. Jangan pikiran hutang Anda ya, Anda masih mending mikiri hidup Anda saja yang dari dulu itu mungkin belum sejahtera gitu. Yang ngapain ngurusin begini nih ya, saya sudah telat 351 hari dilunaskan gitu ya. Kalau sudah dilunaskan ya sudah gitu kan ya. Di sini juga kualitasnya lancar. Ini berbadan hukum gitu ya. Ini berbadan hukum. Slik OJK itu ada hukumnya. Oke, jadi hutang saya secara hukum di Indonesia itu sudah lunas gitu ya. Oke ya, ini resmi loh ya. Hutang saya dilunaskan itu resmi gitu. Makanya galbay pinjol tidak masalah sama sekali
Ya, yang masalah adalah Anda sudah galbay pinjol tapi masih cari pinjol-pinjol yang lain. Anda sudah galbay pinjol masih belum sejahtera saja. Ya, atau Anda belum sejahtera tapi Anda itu sudah kerja keras, itu bagus. Gitu ya. Anda sudah kerja gitu ya, mulai kerja lagi, mulai semangat lagi, itu bagus gitu. Walaupun belum sejahtera nggak apa-apa, insya Allah gitu ya. Insya Allah rezeki saya doakan semua viewer atau penonton saya atau subscriber saya itu dimudahkan rezekinya gitu ya. Bisa beli-beli barang yang dibutuhkan, yang diinginkan gitu ya. Bisa makan enak ya. Besok libur ya, Kamis ya. Nah, itu adalah waktu Anda untuk me time dengan keluarga Anda. Lupakan pinjol Anda. Oke ya. Segitu dulu video kali ini, semoga membantu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.